Sebagai negara yang menjunjung hukum dan keadilan, Indonesia memiliki sejumlah aparat penegak hukum. Keberadaan mereka diharapkan dapat membantu masyarakat yang menuntut keadilan dalam suatu kasus, baik pidana ataupun perdata. Tahun 2021 diwarnai sejumlah kasus lemahnya respon penegak hukum yang melibatkan aparat mulai kasus ringan hingga berat. Rabu 7 Desember 2021, Meta, wanita pengendara mobil, menjadi korban pencurian oleh komplotan pelaku kejahatan jalanan saat hendak pulang menuju rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sayangnya saat korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, justru tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Dia nggak tanya atau panjang lebar, langsung bilang, lagi ibu kenapa sih punya ATM banyak-banyak? Nah, saya merasa kecewa loh, itu kan hak saya dong punya ATM berapa banyak. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Kejadian ini membuat geram Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Dalam sebuah pertemuan, Jenderal Bintang 2 ini dengan tegas akan menghukum polisi yang berada di bawah komando Polda Metro Jaya jika melakukan pelanggaran. Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulau Gadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta Pak Irwasda, Kabid Propam ini, SPK-SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT menjadi lini terdepan bidang pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, petugas SPKT seharusnya dapat memberikan rasa empati kepada setiap aduan yang datang. Karena orang yang datang ke kantor polisi rata-rata membawa masalah. Ingin mengadu, melapor, ingin solusi. Ketika dihadapi dengan sikap yang arogan ataupun tidak ramah, tidak empati, itu kesan pertama sudah nggak bagus. Kasus lain yang tak jauh berbeda juga terjadi di bawah wilayah hukum Polres Bekasi Kota. DR, seorang ibu rumah tangga, terpaksa melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerkosaan anaknya tanpa didampingi polisi. Sebelumnya DR sudah melaporkan peristiwa dugaan perkosaan yang dilakukan pelaku kepada anaknya. Namun sayang, laporan DR tidak dilayani dengan baik oleh pihak Polres Bekasi. Anak saya dijabulin pada hari Minggu, saya bilang. Sedangkan polisi manggil anak saya, nggak didampingin oleh saya, beda, laporannya dibikin beda. Bedanya disamakan oleh tersangka. Tersangka bilang melakukannya sebulan yang lalu terakhir, bulan November sebulan yang lalu. Padahal melakukannya minggu kemarin. Akhirnya polisi bentak saya, ya kan? Harus sama sama tersangka, laporan tersangka sama korban harus sama. Ketika aparat hukum dianggap tak lagi berpihak kepada korban, sosial media seolah menjadi wadah menumpuknya aspirasi. Tak sedikit tagar mencari keadilan, mulai dari yang santun hingga sarkas, ramai menghiasi sosial media.